Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan membahas tata cara sholat maghrib. Tapi sebelum masuk kepada materi, kita harus mengetahui apa itu sholat maghrib dan kapan waktu pelaksanaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Sholat maghrib itu merupakan salah satu sholat fardu atau sholat wajib 5 waktu yang jumlah rakaatnya itu adalah 3 rakaat yang dilakukan pada waktu ghurub. Dalam fikih itu sendiri, arti dari fardu itu adalah suatu kewajiban yang apabila dikerjakan itu mendapat pahala dan apabila ditinggalkan itu mendapat dosa. Itu namanya fardu. Sedangkan waktu dari sholat maghrib itu sendiri adalah wa waktuha min ghurubis syamsi ila ghiyabis syafaqil ahmar, yaitu dimulai dari ghurubis syamsi, terbenamnya matahari, ila ghiyabis syafaqil ahmar, sampai hilangnya mega-mega merah. Mega merah itu merupakan awan-awan merah yang muncul setelah terbenamnya matahari. Nah itu, jika pada langit barat itu sudah hilang atau tidak tampak lagi mega-mega merah, maka itu sudah habis waktu dari sholat maghrib itu sendiri. Nah setelah itu kita akan membahas tata cara sholat maghrib. Sebelum sholat, kita diharuskan berdiri, karena berdiri itu merupakan salah satu dari rukun sholat itu sendiri. Nah, berdiri ini wajib dilakukan dalam sholat fardu bagi yang mampu. Nah, jika tidak bisa berdiri, ada hal-hal yang tidak memungkinkan untuk berdiri, maka diperbolehkan untuk duduk berbaring terlentang. Jadi pertama-tama kita harus berdiri tegak menghadap ke kiblat. Karena di Indonesia ini merupakan negara Asia Tenggara, maka arah kiblatnya itu berada di arah barat, agak condong ke arah kanan. Usolli fardal maghribi salasa raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Usolli fardal maghribi salasa raka'atin mustaqbilal qiblati adaan imaman lillahi ta'ala. Usolli fardal maghribi salasa raka'atin mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Sebenarnya niat ini letaknya adalah fil qalbi, dalam hati, yang dilakukan bersamaan ketika takbiratul ihram. Wa talaffudzu biha sunnatun. Sedangkan melafatkan niat sebelum takbiratul ihram itu sunnah untuk menguatkan hati dan menolak dari sifat waswas. Nah setelah itu barulah dimulai dengan takbiratul ihram. Allahu Akbar. Ketika takbiratul ihram itu sendiri harus muqaranah dengan niat, artinya dibarengkan dengan niat, mulai dari awal takbir sampai akhir takbir. Allahu Akbar itu harus berbarengan dengan niatnya itu sendiri. Ketika takbiratul ihram ini disunnahkan mengangkat tangan sejajar dengan pundak. Mengangkat tangan ketika takbir itu hanya terdapat pada 4 tempat, yaitu ketika takbiratul ihram, ketika ruku, ketika itidal dan bangun dari tahiyat awal. Nah itu disunahkan mengangkat tangan. Nah setelah takbiratul ihram itu posisi tangan bersedekap. Artinya bersedekap itu adalah tangan kanan di atas tangan kiri sambil memegang pergelangan tangan kiri dan meletakkan kedua tangan tersebut di antara dada dan pusar. Pandangan mata fokus ke arah tempat sujud. Jarak antara kedua kaki itu renggang sekitar 1 jengkal atau 1 kepalan tangan. Setelah itu disunnahkan membaca doa iftitah. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asyila. Wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Nah setelah membaca doa iftitah itu membaca Al-Fatihah. Nah Al-Fatihah ini merupakan salah satu rukun dari sholat, artinya perkara yang harus ada dalam sholat, tidak boleh ditinggalkan, berbeda dengan doa iftitah tadi yang merupakan sunnah hayat. Nah ketika akan membaca surat Al-Fatihah disunnahkan membaca ta'awudz, yaitu bacaan a'udzubillahi minasyaitonirrajim dengan suara lirih atau syir,
suara disamarkan. Nah, untuk bacaan Al-Fatihah itu sendiri dibaca jahar apabila sholatnya itu menjadi imam. Itu dibaca jahar atau keras. Nah, setelah membaca surat Al-Fatihah itu disunnahkan membaca takmin atau membaca amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, setelah itu disunatkan membaca surat pendek pada rakaat pertama dan rakaat kedua. Jika menjadi makmum, pada rakaat pertama dan rakaat kedua itu tidak disunahkan membaca surat-surat pendek karena bacaan makmum sudah ditanggung oleh bacaan imam. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusrin illalladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Nah, setelah membaca surat pendek, kemudian disunahkan mengucapkan takbir intikal, yaitu Allahu Akbar. Takbir intikal itu adalah takbir perpindahan antara satu rukun ke rukun lainnya. Takbir intikal ketika akan ruku ini disunahkan mengangkat tangan sejajar dengan pundak, sama seperti posisi waktu takbiratul ihram. Kemudian ruku. Ruku ini merupakan salah satu rukun dari sholat. Nah, dalam ruku itu sendiri, posisinya pandangan harus ke tempat sujud. Kedua tangan memegang masing-masing lutut. Punggung itu harus lurus. Disunahkan membaca doa tasbih 3 kali. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Nah, dalam ruku itu harus ada tumakninah. Tumakninah itu adalah berdiam sejenak. Artinya tidak terburu-buru. Tumakninah ini merupakan bagian dari rukun sholat. Harus dilakukan, artinya diam sebentar. Diam sejenak, tidak terburu-buru langsung kepada rukun setelahnya. Nah, setelah itu, bangkit dari ruku sambil mengangkat tangan, sejajar dengan pundak, sama halnya seperti takbiratul ihram. Dan disunnahkan membaca Sami Allahu liman hamidah. Kemudian i'tidal. I'tidal itu adalah berdiri tegak setelah ruku. I'tidal ini merupakan rukun sholat juga. Suatu perkara yang tidak boleh ditinggal dalam sholat. Perkara pokoknya. Posisi dalam i'tidal itu sendiri, kedua tangan dilepas, ditaruh di sebelah pinggang atau tidak dalam posisi bersedekap lagi, akan tetapi dilepas di sebelah pinggang masing-masing. Ketika i'tidal di sini membaca doa, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Tentunya dalam i'tidal ini harus ada tumakninahnya juga, artinya berdiam sejenak. Tidak boleh langsung kepada sujud. Tumakninah merupakan salah satu rukun dari sholat yang harus ada pada ruku, i'tidal, duduk di antara dua sujud dan sujud. Itu harus ada tumakninahnya. Nah, setelah i'tidal, mengucapkan takbir intikal lagi, Allahu Akbar, untuk melakukan rukun sholat yang berupa sujud. Nah, ketika takbir intikal di sini tidak diperkenankan untuk mengangkat tangan sama halnya seperti takbiratul ihram. Nah, kan tetapi langsung sujud. Posisi dalam sujud itu ketujuh dari anggota sujud harus menempel ke lantai, yaitu dahi beserta hidung, kedua tangan, kedua lutut, dan jari-jari kedua kaki. Posisinya harus menempel kepada lantai, itu merupakan anggota sujud. Mata ketika sujud itu tetap terbuka. Dahi dan hidung menempel ke tempat sujud. Meletakkan kedua tangan dan jari tangan ke lantai sejajar pundak, atau juga bisa sejajar dengan telinga. Jari tangannya dirapatkan sehingga menghadap kiblat. Kedua lutut menempel ke lantai. Tumit dirapatkan. Jari kaki ditempel ke lantai dan ditekuk sehingga jari-jari tersebut menghadap kiblat. Kedua telapak kaki tegak lurus dan bersikap i'tidal dalam sujud. Maksudnya i'tidal dalam sujud itu adalah punggung lurus serta paha tegak.
Nah, dalam sujud ini disunahkan membaca doa atau tasbih 3 kali. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Kemudian tumakninah sejenak, artinya tidak buru-buru kepada rukun setelahnya. Kemudian takbir intikal lagi, Allahu Akbar, untuk duduk di antara 2 sujud. Posisi duduk di antara 2 sujud ini adalah posisi duduknya disebut sebagai posisi iftirosh. Artinya duduknya itu beralaskan. Dalam artian bokong tidak langsung menempel kepada lantai. Ada alasnya, entah itu berupa kaki kiri atau kedua kaki yang dijadikan tumpuan untuk duduk. Kedua tangan diletakkan di atas paha, yang mana ujung jarinya sejajar dengan lutut. Ujung jari kaki kanan menghadap kiblat, sama seperti posisi kaki saat bersujud. Sedangkan kaki kirinya digunakan sebagai alas bokong atau tumpuan untuk duduk. Atau juga boleh keduanya dijadikan sebagai tumpuan untuk duduk. Yang penting, posisi duduk harus dalam keadaan beralaskan. Jadi duduk dalam sholat itu semuanya memakai duduk iftirosh, kecuali pada duduk akhir sholat, yaitu pada tahiyat akhir. Itu duduknya duduk tawarruk. Saat duduk di antara 2 sujud itu disunnahkan membaca doa. Rabbighfirli warhamni wajaburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Tentu saja setelah membaca doa diharuskan tumakninah. Kemudian takbir intikal kembali untuk sujud tanpa mengangkat tangan. Allahu Akbar. Sama seperti tadi, ke-7 anggota sujud harus menempel ke lantai dan disunahkan membaca tasbih 3 kali. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Kemudian bertumakninah, artinya diam sejenak dalam sujud yang kedua tersebut. Nah, kemudian takbir intikal, Allahu Akbar. Berdiri bangkit untuk melaksanakan rokaat kedua, itu tandanya rokaat yang pertama telah selesai. Posisinya kembali bersedekap. Kemudian langsung membaca surat Al-Fatihah, yang mana disunahkan membaca ta'awudz terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, setelah itu disunatkan membaca surat pendek pada rakaat kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Wala ana 'abidum ma 'abadtum. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin. Setelah membaca surat pendek, kemudian ruku. Disunahkan mengucapkan takbir intikal, yaitu Allahu Akbar. Takbir intikal ketika akan ruku ini disunahkan mengangkat tangan sejajar dengan pundak. Dalam ruku itu sendiri disunahkan membaca doa tasbih 3 kali. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Nah, dalam ruku itu harus ada tumakninah, diam sejenak. Nah, setelah itu bangkit dari ruku sambil mengangkat tangan sejajar dengan pundak dan disunahkan membaca Sami Allahu liman hamidah. Kemudian iktidal, disunahkan membaca doa
Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Nah, setelah i'tidal mengucapkan takbir intikal lagi, Allahu Akbar, langsung sujud. Disunahkan membaca doa atau tasbih 3 kali. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Kemudian tumakninah sejenak, berdiam sejenak. Kemudian takbir intikal lagi, Allahu Akbar. Untuk duduk di antara 2 sujud, disunnahkan membaca doa. Rabbighfirli warhamni wajaburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Tentu saja setelah membaca doa, diharuskan tumakninah. Kemudian takbir intikal kembali untuk sujud tanpa mengangkat tangan. Allahu Akbar. Sama seperti tadi, ketujuh anggota sujud harus menempel ke lantai dan disunahkan membaca tasbih 3 kali. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Kemudian bertumakninah, artinya diam sejenak dalam sujud yang kedua tersebut. Kemudian takbir intikal lagi, Allahu Akbar. Kemudian duduk tahiyat awal. Posisi duduknya posisi iftirosh, artinya duduknya itu beralaskan. Dalam artian bokong tidak langsung menempel kepada lantai. Meletakkan kedua tangan di atas kedua paha masing-masing. Tangan kiri itu sendiri renggang, sedangkan tangan kanannya itu menggenggam, kecuali ibu jari dan telunjuk yang membentuk lingkaran, seperti halnya angka 5 dalam bahasa Arab. Posisi kaki kanan sama seperti halnya pada saat posisi sujud, yang mana telapak kaki itu tegak ke atas dan jari-jari kaki kanan tertekuk menghadap kiblat. Sedangkan kaki kirinya digunakan sebagai alas bokong atau tumpuan untuk duduk. Dalam tahiyat awal itu membaca tasyahud awal dan sholawat kepada Nabi tanpa disertai dengan sholawat kepada keluarga Nabi. Jadi cukup sampai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ketika sampai kepada bacaan illallah, itu telunjuk kanan bergerak menunjuk ke arah depan. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Setelah itu dilanjutkan dengan takbir qiyam atau takbir intikal langsung berdiri. Dalam takbir qiyam, setelah tahiyat awal ini disunahkan mengangkat tangan sejajar pundak ataupun sejajar dengan telinga, sama halnya seperti saat takbiratul ihram. Lanjut berdiri untuk rakaat yang ketiga. Posisinya bersedekap dan membaca surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pada rakaat yang ketiga ini tidak disunahkan membaca ayat pendek atau sebagian ayat dari Al-Quran, melainkan langsung ruku, dengan sebelumnya harus takbir intikal sambil mengangkat tangan. Allahu Akbar. Takbir intikal ketika akan ruku ini disunahkan mengangkat tangan sejajar dengan pundak. Kemudian ruku. Ruku ini merupakan salah satu rukun dari sholat, artinya suatu perkara yang tidak boleh tertinggal. Nah, dalam ruku itu sendiri disunahkan membaca doa tasbih 3 kali yang berupa Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih.
Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Nah, dalam ruku itu harus ada tumakninah, diam sejenak, tidak terburu-buru langsung kepada rukun setelahnya. Nah, setelah itu bangkit dari ruku sambil mengangkat tangan sejajar dengan pundak dan disunnahkan membaca Sami Allahu liman hamidah. Kemudian i'tidal, disunnahkan membaca doa Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Tentunya dalam i'tidal ini harus ada tumakninahnya juga. Nah, setelah i'tidal mengucapkan takbir intikal lagi, Allahu Akbar, langsung sujud. Nah, dalam sujud ini disunahkan membaca tasbih 3 kali. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Kemudian tumakninah sejenak. Kemudian takbir intikal lagi, Allahu Akbar, untuk duduk di antara 2 sujud. Saat duduk di antara 2 sujud itu disunnahkan membaca doa. Rabbighfirli warhamni wajaburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Tentu saja setelah membaca doa diharuskan tumakninah. Kemudian takbir intikal kembali untuk sujud tanpa mengangkat tangan. Allahu Akbar. Dan disunahkan membaca tasbih 3 kali. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Kemudian bertumakninah, artinya diam sejenak dalam sujud yang kedua tersebut. Kemudian takbir intikal lagi, Allahu Akbar. Kemudian duduk tahiyat akhir. Nah, posisi duduk tahiyat akhir di sini adalah duduk tawarruk. Artinya duduk yang mana bokongnya itu langsung menempel ke lantai. Posisi tangannya itu adalah meletakkan kedua tangan di atas kedua paha masing-masing. Artinya tangan kanan di atas paha kanan, sedangkan tangan kiri di atas paha kiri. Tangan kiri itu sendiri renggang, sedangkan tangan kanannya itu menggenggam, kecuali ibu jari dan telunjuk yang membentuk lingkaran, seperti halnya angka 5 dalam bahasa Arab. Kaki kiri dimasukkan ke bawah kaki kanan, sehingga bokong langsung duduk dan menempel ke lantai. Posisi kaki kanan sama seperti halnya pada saat posisi sujud, yang mana telapak kaki itu tegak ke atas, dan jari-jari kaki kanan tertekuk menghadap kiblat. Pada saat duduk tahiyat akhir itu membaca tasyahud akhir. Membaca tasyahud akhir ini merupakan salah satu rukun dari sholat. Selain tasyahud akhir juga yang merupakan rukun sholat itu adalah sholawat kepada Nabi pada tasyahud akhir. Sedangkan sholawat kepada keluarga Nabi pada tasyahud akhir itu merupakan sunnah. Sunnah ab'ad, bukan sunnah hayat. Ketika sampai kepada bacaan illallah itu telunjuk kanan bergerak menunjuk ke arah depan hingga salam. Jadi posisi telunjuk tangan itu akan tetap menunjuk ke arah depan sampai salam, artinya sampai berakhirnya sholat ini. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shollaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Kemudian salam yang pertama. Salam pertama sambil menolehkan kepala ke arah kanan sambil membaca Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullah. Kemudian ke posisi awal menghadap ke depan, lalu dilanjutkan dengan menoleh ke arah kiri sambil mengucapkan salam yang kedua.
Assalamualaikum warahmatullah. Lalu disunahkan berniat keluar dari sholat.